balikan lagi barengan Sarsan Ekia Salvi Darsa di sini. Jadi Salvi bakalan somasi Sonora Meet Up Celebrity dan siapakah artisnya? Ini salah satu rapper ternama Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal sama yang satu ini? Ini merupakan Seikoji alias Bang Igor ya. Jadi Salvi Darsa bakalan berbincang asik di somasi kali ini ya. 15 menit ke depan Sobat Dasong bakal ngupas tuntas tentang single terbaru dari miliknya Bang Igor sendiri alias Seikoji. Wah, Bang Igor udah gabung nih sama kita. Aku wave dulu ya. Terus aku bakalan minta tinggal ACC dari Bang Igornya aja. Kita tunggu nih. Hai Bang Igor, apa kabar? Hai. Baik. Gimana nih? Apa namanya, karantinnya kemarin sama new normalnya membosankan kah? Awal-awalnya sama kayak semua orang, tapi makin kesini nemu aja lah caranya untuk tetap berkarya gitu. Tetap berkarya ya, berarti kesibukannya kemarin-kemarin sampai sekarang apa ini? Bikin Makin lagu sibuk. kah? Kenapa? Makin sibuk. Makin sibuk, serius? Iya. Serius? Sibuk ngapain kalau boleh tahu, Bang? Sibuk mempelajari gimana caranya survive dengan bikin konser live streaming sendiri. Oke. Sibuk terus bikin lagu sampai akhirnya sekarang udah bukan bikin lagu buat diri sendiri, tapi udah mulai bikin lagu untuk produce orang. Wow, keren. Luar biasa Bang Igor, luar biasa. Bang Igor, kan kita tahu nih kalau misalkan Bang Igor merupakan salah satu rapper ternama Indonesia gitu. Siapa sih yang nggak tahu Seikoji gitu ya kan? Udah kayaknya seluruh Indonesia tahu tuh. Ceritain sedikit dong awal mula tertarik dunia musik rapper khususnya di Indonesia itu awal mulanya gimana sih bisa bergabung gitu, tertarik gitu. Awalnya sebetulnya pendengar aja, tapi pelan-pelan karena dari pendengar ini kayak ngeliat bisa dilakukan lebih gitu daripada cuma mendengarkan, nyoba nyemplung ke kompetisi ikut kompetisi rap battle, dan pelan-pelan dari situ mulai memantapkan posisi aja. Oke, emang gue bisa ngerjain ini gitu. Event pertama lo kapan gue? SMP? Event pertama langsung enggak, kalau event pertama sebagai rapper ikut kompetisi itu 2 tahun yang lalu, SMA kelas 3. Kelas 3, itu ajangnya nasional kah? Kabupaten apa gimana? Hitungannya nasional. Yang bikin sebenarnya komunitas Hipopindo. Oke, keren sih, dari mulai SMA udah ngikut ya. Itu kelas 3 ya berarti ya. Nah, Bang Igor langsung aja nih. Kemarin kan selalu udah dengerin single terbaru dari Igor nih, Seikoji sendiri, yang kolaborasi sama salah satu musisi juga ya, Alden. Iya, dengan judulnya Arah Yang Pasti. Itu yang produce itu sebenarnya lagunya si Aldennya sendiri, Alden Luhukai. Jadi dia benar-benar bikin musiknya. Alden itu teman SMA. Dari SMA kita udah bermusik. Cuman genre musik kita dulu tuh hardcore, cadas lah. Tapi makin kita udah dewasa, Alden tuh pelan-pelan belajar bikin musik. Gua ajarin bikin musik hip hop. Nah, musik yang lagu ini tuh full yang bikin Alden semua. Musiknya dia. Gue benar-benar cuma ngerap. Oke, kalau misalkan untuk liriknya sendiri Alden juga? Untuk liriknya Enggak. Sendiri? Kalau lirik gue sendiri. Lirik full lo yang buat? Iya, lirik full Seikoji yang bikin. Tapi dari kan gini, orang kan biasanya ingat cuma penyanyinya ya. Tapi sebetulnya konsep dalam sebuah karya itu yang harus diingat produsernya. Siapa yang bikin dinamika musiknya enak, siapa yang bikin progresi chordnya, lalu mixing mastering. Banyak orang kalau ingat penyanyi itu yang diingat penyanyinya aja. Tapi di sini justru kenapa lagunya tuh gue kasih judulnya Alden Luhukai, Arah Yang Pasti featuring Seikoji, supaya orang kebuka pikirannya bahwa musik itu bukan cuma punya nyanyi. Orang harus mulai ngebuka persepsinya bahwa dalam memproduksi sebuah lagu ada orang-orang lain yang terlibat. Nah, sebenarnya di sini Alden Luhukainya udah ada. Halo. Alden. Aduh, senang banget nih. Kenapa nggak berdua aja sih? Nih ya, mumpung masih ada Alden juga di sini nih. Lagu ini sebenarnya menyampaikan apa sih? Tentang kita yang berjuang hidup sih, mempunyai arah yang pasti kan.
arah yang pasti Ya sebenarnya itu untuk berawal hidup corona sih. Awal corona. kita kan musisi kan agak agak drop kan, Hah. tapi kita tetap semangat, tetap berkarya, nggak putus. Akhirnya kita menemukan arah yang pasti. Oke, arah yang pasti. Gitu aja ya. Kalau misalnya dari Igor sendiri gimana? Tetap Iya, masih karena berhubungan sama kehidupan yang corona kemarin gitu, makanya terinspirasi gitu. sebetulnya gini, menghadapi tantangan baru dalam hidup termasuk pandemi ini, kita bisa ngeluh, kita bisa nyerah, tapi sebetulnya yang kita perlukan adalah begitu sesuatunya kelihatan makin goyah, yang bisa bikin kita tetap mau melangkah itu adalah kita harus tahu arah yang pasti mau kemana. Makanya lagu ini bercerita soal bertubi masalah yang kuhadapi, tiap hari hanya makin jadi. Ku hanya bisa terus lagi, jalan ini landai lagi. Jadi kalau kita udah tahu arahnya kemana, ya daki aja. Lama-lama yang rasanya susah karena nanjak, rasanya landai. Kalau perlu kita harus mengambilkan diri kita. Tangan temani langkah kakiku merangkak lagi. Karena kalau kita merangkak, tangan turun. Kita nggak berdiri. Dan kita merangkak. Kita emang harus merangkak. Aku tak perlu simpati. Kita sebetulnya nggak nyari simpati. Kita cuma perlu arah yang pasti. Wah, gila keren. Iya. Cakep banget sih emang ya. Nah, proses pembuatannya sendiri dia dari lirik sendiri, dari produksi itu makan waktu berapa lama? Nggak lama, cepet. Berapa? Ini jujur ya, gue jawab ya. Ini pertanyaan standar. Ini pertanyaan standar. Kasih tahu. Kenapa? Karena rata-rata orang nanya gimana. Kalau buat kita, rapper dan musisi pop itu cepet. Jadi kalau mau berapa lama ya cepet. Oke. Karena orang biasanya mikir ada kalau kita udah terbiasa ngerjain sesuatu, jadi orang prosesnya berapa lama? Yang lama tuh biasanya mixing, mastering. Tapi ngerjain sendiri udah tinggal jalan. Alden bikin musiknya, dia kirim, gue isi. Terus kita bikin video hari Senin syuting video klip, rasa video jadi. Nah, itu gue tadi udah sempat lihat tuh video klipnya ya. Dan itu sebenarnya idenya dari siapa sih? Itu kayaknya cuma yang kayak di pinggir jalan. Benar nggak sih? Yang nge-shoot itu banyak pedagang-pedagang juga yang di-shoot. Itu idenya siapa? Ya, itu Igor sama ya bareng-bareng. Kita Saya datang dan besok katanya jam 6 pagi. Ngapain? Katanya syuting langsung. Gak ada prepare langsung. Ayo kita bawa kamera, bawa ini, bawa gitar. Aduh, benar-benar mendadak. Karena kadang-kadang sebuah spontanitas itu bisa ngasilin karya yang lebih jujur. Jadi memang waktu dijanjiin datang aja di pertigaan dekat rumah, habis itu iya nambah orang-orang yang bisa dibilang di tengah COVID masih berusaha, besoknya jadi video klip. Oh gitu. Jadi cepet banget prosesnya ya, sumpah. Jadi subuh udah bikin syuting di pertigaan rumah nih dekat, langsung digarap langsung upload gitu. Oke, Igor, terakhir nih lo manggung sendiri itu kapan sih? Lo kangen gak sih sama manggung? Pasti kangen dong, musisi nggak ada yang nggak kangen kan. Terakhir lo manggung kapan? Terakhir manggung kapan? Kalau buat di luar. Bukan. Oh, tak kemarin tanggal Senin. Hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin. Iya. Online atau offline? Live streaming. Oh, live manggung. streaming. Oke. Jadi manggung live streaming di rumah. Oh. Secara rutin gue tuh manggung terus, nggak berhenti. Serius? Iya. Oke. Cuman yang kita tahunya kalau misalkan lo kan udah jarang nih untuk berkutit di dunia musik. Benar nggak sih kalau gue ngeliat aktivitas lo gitu? Itu kenapa sih? Tanya gimana? Iya, lo kan udah jarang banget nih berkutit di dunia musik. Udah jarang sih, ya kan? Nggak kayak dulu yang bener-bener yang intens banget gitu. Itu Dia kenapa kebalik. sih alasannya? Ini kebalik. Gue Kebalik. lebih sering. Cuman biasanya orang menilai bukan seorang musisi itu dilihat waktu kita muncul di media konvensional. Betul. Lagu itu atau kita ada di televisi. Tapi sebetulnya gue justru makin kesini makin produk. Cuman kan orang ngelihat. Cuman kita nggak ngelihat gitu loh ya kan? Ya nggak apa-apa karena yang harus dilihat. Yang tahu itu
sama Alden nih, Hmm? kita itu ngerjain film scoring, kita ngerjain soundtrack film, kita ngerjain jingle, banyak film yang kita kerjain orang nggak tahu. Oke, bocoran Karena- sih sedikit soundtrack filmnya. Kalau boleh tahu. Nggak boleh ya? Enggak, yang udah rilis banyak kok. Oh, udah rilis banyak. Yang terakhir? Kuntilanak. Yang terakhir apa? Enggak. Karena itu scoring 2018, 2019 sebelum Covid itu Hit and Run. Hit. Joe Taslim Oke, soundtrack oke. sama musiknya di. Nah, Oke, oke. Pak, gini, orang itu biasanya taunya seorang musisi harus punya lagu, muncul di televisi, punya video klip. Tapi Betul. pasti tahu kalau lu passion musik lu ada banyak cara berkarya di belakang layar dan lu tetap make money. Cuannya juga lebih banyak ya. Sebenarnya fokusnya bukan cuannya, tapi kepuasan Apa? Kepuasan diri sendiri. itu yang lebih bagus. Siap, Kalau siap. cuan doang, biasanya itu bisa memisahkan kita dari idealisme kita sendiri. Paham. Paham. Nah, Igor, untuk lo ngelihat industri musik kali ini gitu ya. Harapan untuk industri musik Indonesia dari seorang Igor sendiri, dari seorang Sekoji sendiri apa tuh? Gue nggak punya harapan khusus untuk industri Indonesia secara luas. Punya harapan khusus buat industri musik hip hop di Indonesia. Udah saatnya orang nanti dari seperti apa. Dan tahun-tahun ini gue rasa itu yang mau gue kerjakan. Supaya orang bisa lihat potensi dari musik hip hop di Indonesia. Oke. Nah, Amin. Gua record label yang namanya Koplo, COPLAW. Itu gue lagi berusaha cari talent-talent yang menurut gue potensial untuk gue support. Karena gue sendiri udah lihat dan gue lihat potensi dari hip hop seperti apa. Dan musik hip hop Indonesia gak bisa ditreat sama dengan genre musik lain. Kita punya style sendiri, kita punya potensi sendiri. Sama kayak musik pop, akan mental. Harus dijalanin, harus dikerjakan kolaborasi dengan orang yang tahu benar harus kayak gimana gitu menjalannya. Dan gue nggak bisa jalan. Jadi gue nggak bilang gue yang paling tahu. Di sini ada Alden Luhukai, di situ ada teman gue Putra Sigar, bagian dari Koplo Inc juga. Di sini gue juga ada temen videografer nih dari Taufik. Walaupun dia belum bagian, tapi gue nggak tahu deh kayak gimana. Tapi yang penting selalu berkolaborasi sama banyak orang aja. Untuk sesuatu itu nggak bisa jalan sendiri. Oke, itu ya quotes dari lo ya. Jadi kita harus berkolaborasi terus sama orang. Ya. Benar ya, untuk Sama membuat diri sendiri. Cara kolaborasi biar viral. Biar Orang yang punya passion. Viral nggak viral kalau kita ngerjain sesuatu yang baik, nanti pasti akan jadi sesuatu. Oke, itu ya. Itu merupakan pesan dari seorang Sekoji untuk musik hip hop di Indonesia. Karena memang musik hip hop Indonesia nggak bisa disamain sama musik-musik lainnya. Karena mereka punya ruang sendiri. Gila. Benar ya. Oke. Bang Igor, lu bilang kan tadi kita itu harus berkolaborasi. Lu sekarang udah berkolaborasi nih, ya kan? Sama Alden juga. Nah, rencana ke depannya lu bakalan kolaborasi sama siapa lagi? Ada single baru yang lagi gue kerjain, gue kolaborasi sama Iwake dan Ras Muhammad. Keren. Iwake sama? Ras Muhammad, reggae. Oke. Itu kapan rencana bakal keluar? September lah, tunggu aja. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut, kan udah kontak manajer gue, ntar dia akan Oke, siap Bang Igor. Bang Igor, ini untuk balik lagi ke singlenya Arah Yang Pasti, ini udah bisa didengerin di mana aja? Gimana? Balik lagi ke single Arah Yang Pasti, udah bisa didengerin di mana aja? Udah ada di platform digital, video klipnya juga. Oke. Intinya tinggal cari entah Alden Luhukai Arah Yang Pasti atau Sekoji Arah Yang Pasti. Oke, siap. Iya. Dan terakhir nih, boleh nggak sih untuk ngejam sedikit aja bagian rappernya lagu dari Arah Yang Pasti? Sedikit aja. Kenapa nggak sekalian aja? Boleh. Freestyle aja. Boleh. Dari sini Jakarta langsung freestyle ke Sonora Lampung. Berbagai macam kata-kata gue freestyle selalu rampung. Terlalu banyak kata-kata dalam otak nggak bisa ditampung. Setiap freestyle nggak pernah stop dan selalu nyambung. SAYKOJI, I do hip hop music till the day I die. Dari sini sampai jauh ke sana di Sonora.
dalam hip hop kita sukses baru kita pesta pora. Bang Igor, ini pertanyaan pribadi gue ya. Gimana sih caranya untuk menjadi seorang rapper yang mana kosakatanya itu terlalu banyak dan juga bisa disangkut pautkan dengan satu kata dengan kata yang lainnya? Gimana gitu? Apa harus baca buku kah? Harus apa? Sama kayak atlet, kita mungkin nggak selalu badan harus secara fisik kuat, tapi kalau atlet melatih otot, rapper melatih otak. Okay. Semuanya, makin sering kita nulis lirik, makin sering kita latih mental, kita pasti punya kemampuannya. Maksudnya nggak ada, sama aja sebetulnya. Lu mau jago, lu mesti belajar. Lu pengen bisa mental, lu pengen punya spontanitas yang kuat, lu mesti berlatih. Kunci disiplin. Oke, intinya adalah belajar, asal terus buat lirik ya kan. Terus sama ngeliat orang mungkin ya. Kenapa? Atau menjadi seorang inspirasinya mungkin ya. Cari sumber inspirasi. Okay. Kita ngapain, dan yang pasti gini, jangan pernah mikir untuk berkompetisi sama orang lain. Mikir selalu untuk berkompetisi sama diri sendiri. Karena kalau kita berkompetisi sama orang lain terus, yang dipikir lama-lama lu iri. Tapi kalau lu berkompetisi sama diri lo sendiri, lu bilang hari ini gue harus lebih jago dari diri gue yang kemarin, nggak mungkin nggak maju. Oke, itu tuh bakalan gue inget banget ya. Karena suka banget sama musik hip hop dan juga rapper-rapper segala macem gitu ya. Dan terakhir, Bang Igor, pesan untuk sonors yang lagi dengerin kita, yang lagi nonton kita juga, untuk Bang Igor sendiri, apa nih pesannya untuk kita semua? Di tengah COVID ini kesempatan terbaik untuk nimbang-nimbang apa yang penting dan penting dalam hidup kita. Jangan cepat menyerah, jangan kalah, karena kepikiran kita. Kadangkala kesukaran, kadangkala derita kita itu di sini doang. Iya, asli. Ini quotes yang bisa lo selalu cacian, latihan, uji. Oke. Intinya jangan pernah menyerah sama diri kita sendiri. Siap, terima kasih Bang Igor, Bang Alden, Bang Alden. Terima kasih juga ya udah nyempetin kita Bang. Thank you. Sukses ya untuk singlenya Arah Yang Pasti. Sukses terus untuk kita semuanya dan Bang Ibu. Kenapa? Putar sama didengerin. Oh ya, pasti ya. Dan semua sonors juga bisa nge-request lagu Arah Yang Pasti di Sonora Lampung gitu. Oke, thank you Bang Igor. Terima kasih udah berkesempatan ngobrol bareng kita ya. Sukses terus. Alah ya. Jangan lupa cepet-cepet untuk yang namanya ngerilis single terbarunya. Bentar. Oke, siap. Thank you Bang Igor. Bye. Oke, terima kasih Soners sudah dengerin Sofi Darsan. Barengan juga Saikoji ya, dan juga ada Aldennya langsung. Jadi kita benar-benar bertiga ngobrol, walaupun sebenarnya singkat banget, cuma 15 menit doang. Kalau gitu, terima kasih Soners. Jangan lupa untuk selalu ngedengerin Radio Sonora dimanapun berada. Jangan lupa follow aku di Instagram Sonora di Sonora Lampung, Instagram Sofi di Sofi Darsan, subscribe juga YouTube Sonora di Sonora Lampung. Oke, kalau gitu sampai jumpa di somasi berikutnya. Dah.